Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi terkait sejarah singkat radio dan televisi. Serta di akhir video saya akan menyatakan pendapat saya mengenai mengapa ada iklan di radio dan televisi. Nah, sebenarnya untuk video penjelasan sejarah televisi dan radio ini telah saya buat sebelumnya berupa video animasi yang lebih interaktif seperti ada di sini, kemudian di pojok kanan juga bisa langsung diklik untuk dinonton. Nah, pada kali ini langsung saja kita ke materi mengenai sejarah singkat terkait radio dan televisi. Nah, berdasarkan penemuan pertamanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik, atau dapat disebut juga sebagai gelombang elektromagnetik. Sejarah penemuan radio dimulai di Inggris dan Amerika Serikat. Donald MC Nichol dalam bukunya Radio's Conquest of Space menyatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai tahun 1802 oleh Dan, yaitu dengan ditemukannya suatu pesan dalam jarak pendek dengan menggunakan alat sederhana berupa kawat beraliran listrik. Penemuan berikutnya adalah oleh 3 orang cendekiawan muda, diantaranya adalah James Maxwell yang berkebangsaan Inggris pada tahun 1865. Ia dijuluki Scientific Father of Wireless karena berhasil menemukan rumus-rumus yang diduga mewujudkan gelombang elektromagnetik, yakni gelombang yang digunakan pada radio dan televisi. Radio pada awalnya digunakan dalam keperluan maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antar kapal dan penerima di daratan. Salah satu penggunaan awal teknologi ini yang terkenal adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Pada tahun 1896, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan 2 sirkuit. Pada saat itu, sinyal ini hanya bisa dikirim pada jarak dekat. Namun hal inilah yang memulai perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1897, Marconi kembali mempublikasikan penemuannya bahwa sinyal nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang lebih jauh, sekitar 12 mil atau 19.000 meter. Sehingga Guglielmo Marconi menjadi salah satu orang yang berkontribusi besar terhadap penemuan radio saat itu. Setelah radio, mari kita lanjut ke sejarah singkat mengenai televisi. Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan gabungan teknologi, optik mekanik, dan elektronik untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Pada tahun 1920, Logie Baird memutuskan untuk kembali ke Inggris dan memulai melakukan penelitian tentang bagaimana cara mengirimkan gambar, bergerak, dan ada suaranya. Karena ia kekurangan sponsor, akhirnya John Logie Baird menggunakan bahan-bahan yang biasa ditemukan pada saat itu. Televisor pertama yang ia buat adalah televisi yang terbuat dari kardus, benang lilin, sepeda, dan lampu. Kemudian pada tahun 1924, ia bisa meneruskan gambar yang berasal dari jarak beberapa meter. Lalu pada tahun 1925, Logie Baird berhasil menyiarkan tayangan boneka pertama kali. Cakram pemindai Baird dapat menghasilkan gambar beresolusi 30 baris atau cukup untuk memperlihatkan wajah manusia dari lensa dengan spiral ganda. Kemudian demonstrasi televisor oleh Baird ini telah disetujui secara umum oleh dunia sebagai demonstrasi televisi pertama kali, sekalipun televisi mekanik tidak lagi digunakan pada saat ini. Nah, itu tadi mengenai sejarah singkat terkait televisi dan radio. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa harus ada iklan di radio ataupun televisi? Yang pertama tentunya karena faktor bisnis ya.
Selain tempat informasi, media juga merupakan sebuah ladang bisnis yang besar. Semakin besar sebuah stasiun televisi atau radio, maka akan semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan setiap programnya. Nah, untuk menarik iklan, tentunya kita harus memiliki acara-acara yang bagus. Nah, acara yang bagus itu tentunya acara yang memiliki rating yang bagus untuk penonton ataupun pendengar. Nah, ketika ratingnya bagus, tentunya akan mendatangkan banyak view ataupun banyak penonton, pendengar. Ketika banyak penonton, pendengar, maka orang akan percaya bahwa mereka akan memasang iklannya pada media kita. Ketika banyak iklannya masuk, tentunya pemasukan juga untuk media tersebut semakin besar, sehingga itu terus berputar. Jadi ketika pemasukan besar, maka konten-konten yang dihasilkan juga dapat berkualitas. Tentunya konten yang berkualitas itu dapat kembali lagi menghasilkan view yang banyak ataupun peminat yang banyak. Nah, sehingga dapat kita lihat mungkin pada stasiun televisi banyak program-program acara yang bertahan lama ataupun ada program yang bertahan sebentar saja, karena itu tergantung dari ratingnya. Semakin bagus rating, maka program tersebut akan semakin lama di televisi tersebut karena menghasilkan pemasukan yang banyak juga untuk stasiun televisi tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.